target nggak Pak? Target penyelesaian soal pagar laut gimana Pak? Sekarang kan udah LPG maksudnya. Berjumpa dengan saya Hersuna Arif dari Forum News Network. Sebuah potongan video ketika wartawan melakukan doorstop interview dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu beredar luas di media sosial. Wartawan dalam video itu itu mencoba menanyakan kepada Trenggono tentang bagaimana perkembangan pagar laut yang kasusnya sangat membetot perhatian publik. Salah satunya yang jadi pemicu adalah pagar laut di pantai Tangerang Utara. Alih-alih menjawab, Trenggono malah balik mempertanyakan mengapa wartawan masih menyoal pagar laut. Kapan ada target nggak Pak? Target penyelesaian soal pagar laut gimana Pak? Sekarang kan udah LPG maksudnya. Berarti tadi sama sekali tidak dibahas ya Pak mengenai pagar laut? Soal ini persiapan utara. Oh, makasih ya Pak. Karena Trenggono yang tidak mau menjawab pertanyaan wartawan dan malah balik bertanya mengapa soal itu kok masih dipertanyakan. Nah, inilah yang belakangan kemudian menjadi rame pembahasan di media sosial. Jawaban dari Trenggono tadi itu makin meyakinkan publik bahwa ribut-ribut atau kisruh distribusi dari LPG 3 kg yang membuat para pengecer dilarang untuk menjualnya itu merupakan sebuah pengalihan isu dari kasus pagar laut. Ini serius banget loh pada waktu itu, yang banyak sekali yang bahkan juga mengingatkan saya, menjapri saya, kemudian juga lewat komen-komen di konten-konten yang tayang di Forum News Network mengingatkan jangan sampai teralihkan isunya soal pagar laut ini. Karena menurut mereka benar kasus soal LPG ini memang dampaknya sangat luas kepada masyarakat, tetapi kalau dalam kasus pagar laut itu kan ada kasus yang yaitu ada permainan yang jauh lebih besar gitu ya. Maklumlah kasus pagar laut terutama di Tangerang ini menjadi semacam kotak Pandora, persekongkolan antara oligarki yang direpresentasikan oleh pemilik Agung Sedayu Group, Aguan dan Antoni Salim, tapi yang paling banyak disebut Aguannya saja, dengan Jokowi yang memberi status PSN terhadap proyek di Pantai Indah Kapuk 2. Sebenarnya bukan Pantai Indah Kapuk 2-nya, ada satu lokasi gitu yang berdekatan, berhimpitan dengan Pantai Indah Kapuk 2, itu yang diberi status PSN sebagai tropical coastline gitu. Tapi kelihatannya ini memang ada upaya-upaya untuk mengesankan bahwa yang mendapatkan status PSN itu adalah Pantai Indah Kapuk 2, sehingga kemudian Pantai Indah Kapuk 2 mendapat berbagai keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap proyek strategis nasional. Nah, di luar itu yang juga membuat publik curiga itu karena sejak awal itu sikap dari Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono yang memang dia sangat terkesan dia menutupi fakta bahwa pagar laut itu adalah milik korporasi besar seperti Agung Sedayu Group yang sebagaimana ini dihasilkan dari temuan-temuan di lapangan oleh media dan juga LSM. Dan oleh Trenggono kan pada waktu itu jelas dia tetap meyakini bahwa itu dibangun oleh nelayan dengan cara swadaya. Bahkan termasuk ketika sehabis dia panggil Pak Prabowo, panggil Presiden ke istana pun dia masih menyatakan itu gitu. Jadi ya wajar kalau kemudian orang curiga, apalagi dengan jawaban tadi gitu ya. Dalam kasus pagar laut itu oligarki dan Jokowi memang sangat terpojok ya. Apalagi ketika Menteri ATR Nusron Wahid gitu tuh membongkar faktanya ada kepemilikan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di kawasan pagar laut yang ini dia terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang ini merupakan bagian anak perusahaan dari Agung Sedayu Group. Nusron kan kemudian membatalkannya dan kemudian dari data yang dimiliki oleh Kementerian ATR, kawasan yang dipagar itu adalah kawasan laut, bukan kawasan daratan yang tadinya merupakan empang warga dan kemudian terkena abrasi sebagaimana argumen dari Kepala Desa Kohot, Arsin, dan juga pengacara dari Agung Sedayu Group. Kasus ini tidak hanya menyambar ke Jokowi, Aguan, terus kemudian juga ke curiga Trenggono juga, tapi ini juga menyambar kemana-mana. Ini termasuk duet menteri dan wakil menteri saat yang waktu itu yang menjabat, yakni Hadi Cahyanto dan Raja Juli Antoni. Ini dua-duanya adalah orang Jokowi, yang mereka itu menjadi Menteri ATR dan Wakil Menteri ATR saat SHGB dan SHM diterbitkan tahun 2023. Bahkan ini Menteri ATR setelahnya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, itu juga terbawa-bawa karena pengacara Agung Sedayu Group menunjukkan ada SHGB yang diterbitkan di era AHY.
Jadi ini betul-betul kasus elit ya, yang membuat banyak elit belingsatan. Nusron sebagai Menteri ATR itu bahkan kemudian mengambil langkah-langkah yang sangat tegas ini terhadap jajarannya yang bersalah. Sebanyak 8 orang pegawai ATR itu diberi sanksi berat dan 6 diantaranya dicopot dari jabatannya. Kalangan civil society itu waktu itu mendesak agar jangan pejabat level rendahan saja dong yang dikenakan sanksi gitu. Apalagi ketika meninjau pagar laut sekaligus membatalkan SHGB pagar laut di Pantai Bekasi, Nusron itu menyatakan tidak mungkin pejabat rendahan punya akses ke sistem yang bisa mengubah dan memanipulasi peta laut. Nusron waktu itu menyebutkan siapa saja yang punya akses password, termasuk ini kata dia, ya itu antara lain dirjen, sekjen, sampai menteri gitu ya. Pokoknya yang seputar itulah yang punya katanya. Pernyataan Nusron ini kan membuat publik menduga-duga. Berarti kalau gitu bukan hanya kepala kantor pertanahan yang di Tangerang dong yang bisa disalahkan. Apalagi dia sekarang sudah pensiun. Tapi ada pejabat yang lebih tinggi. Ada big fish alias ikan besar yang terlibat di laut di pantai utara Laut Tangerang ini. Kalau sampai level menteri yang berarti ini tanggung jawabnya atau kaitannya dengan pejabat setingkatnya ya dong yang harus dikenakan sanksi. Siapa lagi kalau bukan presiden yang saat itu menjabat yakni Jokowi. Nah, ketika lagi seru-serunya media publik netizen itu menyoal pagar laut ini, tiba-tiba saja muncul kebijakan yang dibuat oleh Bahlil melarang para pengecer untuk menjual gas melon atau gas LPG 3 kg. Alasannya kata dia ditertibkan karena ini banyak sekali subsidinya lebih dari 80 triliun salah sasaran dan kemudian juga banyak terjadi oplosan dan markup harga. Tapi yang kemudian jadi persoalan kan ternyata di lapangan dampaknya mungkin tidak pernah dibayangkan oleh Bahlil, terjadi antrian di mana-mana. Bahkan nyaris terjadi konflik sosial maupun konflik horizontal akibat kelangkaan ini. Dan kemudian Presiden Prabowo bertindak cepat dengan meminta Bahlil membatalkannya itu, apalagi seperti dikatakan oleh Dasko, itu kan bukan kebijakan dari Presiden Prabowo. Ya, dengan banyaknya orang antri di mana-mana seperti itu ya, kemudian ada yang meninggal dunia, ya pasti kemudian orang fokusnya itu ke bekas melon lagi. Tenggelamlah itu kasus pagar laut. Bahkan termasuk pada waktu Nusron pergi ke Bekasi itu, yang sebenarnya dari sisi media itu sangat menarik, porsi pemberitaannya nggak cukup besar. Orang lebih menyoroti soal kontroversi pelarangan gas LPG 3 kg bagi pengecer atau penjual warungan. Itu mereka nggak boleh menjual lagi. Sebenarnya ketika awal-awal kasus gas LPG ini heboh, itu banyak netizen yang mengingatkan jangan sampai pagar laut itu teralihkan. Karena mereka menilai bahwa ini pintu masuk baru untuk menyoal Jokowi dan oligarki. Apalagi terlihat sekali kan keputusan Presiden Prabowo di situ sangat tegas memerintahkan pagar lautnya dibongkar. Kemudian kenapa orang tambah yakin bahwa ini adalah pengalihan isu? Karena yang mengambil keputusan itu adalah Bahlil Lahadalia yang semua orang tahu dia adalah orangnya Jokowi. Jadi ya mereka semua yakin bahwa ini merupakan pengalihan isu, dan ketika Trenggono menjawab pertanyaan wartawan dengan cara seperti tadi itu bahwa kok masih ditanyakan soal pagar laut, kan sekarang isunya adalah soal gas melon, ya orang makin curiga. Jadi ini semacam konfirmasi atau bocoran dari Trenggono bahwa benar kasus LPG 3 kg itu kelangkaannya itu adalah pengalihan isu agar pagar laut tidak disoal lagi. Masalahnya ketika kasus gas LPG 3 kg itu mulai mereda karena pengecer boleh kembali menjualnya dan dinaikkan statusnya menjadi subpangkalan, itu perhatian publik itu mulai sudah kembali ke pagar laut. Nah, di tengah-tengah situasi macam itu tiba-tiba saja kemudian ada kebakaran di kantor Kementerian ATR BPN. Waduh, ini tambah seru lagi ini. Jadi mereka menyatakan bahwa kasus ini kasus baru tapi modusnya lama gitu ya. Ini banyak yang mencurigai mereka ini rupanya telah tidak berhasil mengalihkan isu dengan gas melon, ya kemudian mereka berupaya menghilangkan barang bukti dari kantor ATR BPN. Caranya ya dibakar saja itu. Tapi kemudian itu sudah dibantah. Bahkan ini saya membaca Kepala Biro Humas dari Kementerian ATR, yakni Horizon Mokodombis, ya menyatakan bahwa itu nggak benar kalau yang terbakar itu adalah ruang arsip atau ruang dokumen, karena kata dia yang terbakar itu adalah ruang humas. Sementara data-data dokumen itu katanya disimpannya di kantor-kantor kepala pertanahan tingkat kota dan kabupaten, kemudian di Kanwil dan di Dijen. Jadi dipastikan data-data berkaitan dengan dokumen Kementerian ATR itu aman. Itu penjelasan dari Humas di sana. Nusron juga menyatakan hal yang sama.
Tapi publik tetap nggak percaya dan mencurigai itu ya. Bahkan ini bukan hanya publik biasa. Rieke Diah Pitaloka misalnya, anggota fraksi PDIP juga mempertanyakan itu. Dia mencurigai apakah ada data yang terbakar gitu sehingga menghilangkan jejak. Dan saya kira ini nggak terlalu salah juga karena modus-modus semacam ini sudah sering terjadi sebelumnya. Misalnya yang paling heboh pada waktu itu ketika ruang arsip perkara kantor Kejaksaan Agung terbakar ya. Dan pada waktu itu lebih seru lagi karena yang menyelidiki kebakaran di kantor Kejaksaan Agung itu adalah Verdi Sambo, dan kemudian belakangan Verdi Sambo kan kasusnya heboh yang dia memerintahkan menjadi dalang pembunuhan terhadap ajudannya sendiri. Jadi setiap kali ada kasus semacam ini juga terjadi. Kalau nggak salah Bank Indonesia juga pernah terbakar ya. Saya lupa-lupa ini ya, kapan tepatnya itu. Ini kasusnya kasus lama ya, Bank Indonesia itu masih zaman Orde Baru kalau tidak salah tahun 97 seingat saya ya, karena itu pernah disoal Pak Amin Rais pada waktu itu. Ada kebakaran dan ada banyak yang meninggal tuh para pekerjanya di sana. Dan ini pada waktu itu juga dikait-kaitkan dengan ini merupakan penghilangan dari dokumen dengan BLBI. Karena pada waktu itu kan menjelang kemudian pergantian dari Pak Harto itu kasus BLBI ini banyak sekali disorot. Jadi kalau disebut kemudian teori konspirasi, kenapa banyak sekali faktor kebetulan semacam itu gitu. Tapi dalam kasus Kementerian ATR ini memang mungkin agak terlalu dipaksakan gitu kalau yang terbakar adalah ruang humas ya. Atau mungkin mereka kalau disebut seperti itu mereka menyatakan itu kan karena cepat dipadamkan saja jadi ruang humas yang terbakar. Kalau tidak kan bisa merambat kemana-mana. Jadi makin yakinlah bahwa soal kelangkaan gas melon itu merupakan pengalian isu. Apa sih pengalian isu itu sesungguhnya? Ya pengalian isu mungkin secara sederhana itu adalah ketika sebuah pemerintahan terdesak dengan isu-isu yang menggegerkan dan kemudian akan ada permintaan pertanggungjawaban terhadap pejabat-pejabat yang harus bertanggung jawab terhadap kasus itu, supaya publik tidak lagi memperhatikan kasus itu, tidak melakukan pressure terhadap kasus itu, dibuat kasus-kasus yang baru. Dengan begitu, ini seperti kalau anak kecil ada mainan baru lah gitu, jadi dia lupa dengan mainan yang lama. Tapi banyak juga yang menyebut bahwa pengalihan isu itu itu semacam kayak teori konspirasi gitu ya, yang mengada-ada, kemudian malah menyebut malas mikir gitu, malas meng-cross check data, dan kemudian dia langsung aja mengkaitkan dengan teori konspirasi. Apa sih contoh-contohnya teori konspirasi itu? Sebenarnya kalau di dunia banyak contoh-contohnya itu, soal ada ya kelompok yang mempercayakan bumi datar, kemudian ada kasus pembunuhan Presiden Amerika Kennedy, dan termasuk tewasnya Lady Diana. Waktu itu kan juga muncul teori konspirasi bahwa Lady Diana itu dibunuh karena dia berpacaran dengan Dodi Al-Hayat ini, seorang putra miliuner dari Mesir gitu yang beragama Islam. Dan ini sangat berbahaya kalau Lady Diana nantinya kemudian menjadi ibu suri, tapi kemudian dia beragama Islam. Ada juga seperti itu. Kemudian juga yang paling ramai saya kira yang kemarin terakhir teori konspirasi berkaitan dengan COVID, penyebaran COVID. Banyak yang mempercayai itu, tapi banyak juga yang menjawab ini termasuk orang-orang yang halu karena percaya dengan teori konspirasi. Saya sendiri tidak selalu sepakat bahwa pengalihan isu itu tidak ada dan ini semacam teori konspirasi. Jujur, kalau Anda tanya wartawan-wartawan di lapangan yang bergerak di lapangan, upaya pengalihan isu itu memang ada, gitu ya. Ketika ada kasus besar yang menekan pemerintah atau individu, kemudian diciptakan isu dan biasanya itu juga kerjasama dengan media atau bahkan wartawan di lapangan ya, kalau medianya nggak terlibat itu wartawan di lapangan, sehingga muncul kasus yang sebenarnya kasus recehan gitu tapi itu menarik perhatian publik, misalnya dikaitkan dengan seorang figur artis yang sangat terkenal gitu ya. Ini di-create, sebenarnya peristiwanya nggak ada, bisa dibuat-buat semacam itu gitu. Ini sering disebut oleh mereka sebagai manajemen isu. Si artisnya sendiri di dalam kasus-kasus tertentu itu juga atas persetujuan mereka gitu. Karena dengan namanya diperbincangkan oleh publik lagi, itu mereka kemudian juga diuntungkan. Karena kalau namanya sudah tenggelam, kemudian mereka terangkat kembalilah namanya. Nah kalau terangkat kembali kan job kembali juga masuk gitu. Jadi ini kok mirip dengan ini juga ya prinsip mereka ini, prinsip kayak wartawan. Bad news is good news gitu. Walaupun kabarnya buruk, kabar baiknya itu namanya terangkat kembali dan jobnya kembali mengalir. Nggak percaya Anda tanya deh kepada teman-teman di infotainment ya.
Tapi tanyanya jangan di tempat umum, tempat terbuka, tanya hati ke hati, mereka masih akan ketawa tersenyum-senyum gitu. Anda tanya soal itu. Dalam kasus semacam itu yang saya sebut tadi itu memang ada persetujuan dari yang bersangkutan gitu. Tapi ada juga artis yang nggak tahu menahu soal itu. Tapi mungkin karena dia diuntungkan, dia juga nggak mau ribut-ribut. Ini namanya tim manajemen isu. Itu tadi kalau di kalangan artis. Kasus lain yang menyangkut personal dan saat ini banyak menjadi pembahasan itu adalah fenomena dari mantan Presiden Joko Widodo. Kan ketika kemarin namanya dimasukkan dalam salah satu dalam daftar atau finalis sebagai pemimpin terkorup di dunia oleh OCCRP itu kan kemudian tiba-tiba muncul warga yang berduyun-duyun ke rumahnya menunjukkan dia itu masih dicintai gitu ya. Dan ini yang mempersoalkan bukan hanya netizen biasa. Ada Roy Suryo, seorang ahli telematika yang sebenarnya latar belakangnya dia adalah seorang pakar komunikasi juga yang dia menduga ini ada agenda setting lah dan ada pengalian isu kok tiba-tiba ada seorang chef terkenal yang dulu dikenal dekat dengan keluarga Jokowi juga sampai masak pakai gerobak di depan rumah Jokowi. Dia menyiapkan makanan untuk warga yang berdatangan gitu. Bahkan ada banyak sekali media-media meliput atau banyak kamera di situ. Dan yang membuat Roy Suryo curiga itu kok mereka juga termasuk Pak Jokowi sudah pakai clip on itu, mic yang dipakai itu yang di sana. Jadi kalau natural itu kan dia langsung datang, nggak pakai clip on, nggak pakai apa, jadi suaranya juga suara nggak clear banget. Tapi kalau udah disiapkan clip on dan sebagainya, ya namanya itu well prepared, udah memang disiapkan gitu ya. Jadi pengalian isu itu memang ada. Sekarang ini pun juga kalau berkaitan dengan OCCRP dan juga diputusnya bantuan USAID itu oleh Presiden Trump, itu juga dikaitkan dengan USAID itu adalah OCCRP itu dibiayai oleh USAID itu tadi ya. Jadi Amerika ikut menjatuhkan Jokowi lah gitu. Kira-kira itu teori konspirasinya kalau itu. Tapi apakah sekali lagi soal gas melon itu adalah adalah pengalian isu gitu? Saya agak meragukan kalau itu terlampau gede gitu ya. Apalagi kalau pengalian isu itu kan berarti atas persetujuan dari Pak Prabowo juga dong ya, sebagai orang yang mengaku dia adalah muridnya Pak Jokowi. Karena dampaknya terlampau besar gitu dan kalkulasinya ini juga sangat berat gitu. Kalau ini kemudian merupakan pengalian isu terlalu mahal ini yang harus dibayar gitu ya. Jadi saya sih kalau soal gas melon ini saya meyakini bahwa ya itu adalah blunder kebijakan yang tidak mitigasinya tidak cukup bagus. Kalau toh kemudian ada dampaknya itu justru seperti saya sebut ini bisa menyabot program-program populis dari Pak Prabowo yang susah payah jungkir balik motong anggaran sana sini untuk makan siang gratis gitu. Tiba-tiba muncul kasus ini kan menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu sesungguhnya nggak berpihak pada rakyat, hanya omong-omong saja. Buktinya dia memberi makan anaknya tapi menyengsarakan ibunya gitu. Nah itu soal kalian isu, soal kemudian teori konspirasi. Tapi kalau di media itu yang populer itu digunakan adalah agenda setting. Ya ini agenda setting ini kalau teman-teman yang belajar di komunikasi atau wartawan yang itu pasti ngerti soal apa agenda setting ini. Tapi ini lebih pada sebenarnya agenda setting ini tidak ada kaitannya dengan konspirasi, pengalian isu dan sebagainya. Ini agenda setting ini sebenarnya lebih pada bagaimana policy dari media tentang apa isu-isu yang mereka angkat dan biasanya kaitannya itu dengan kepentingan publik gitu ya. Jadi di situ kan memang secara teori disebutkan bahwa media massa itu, lembaga media itu dapat menentukan isu apa yang ingin mereka angkat ke dalam pemberitaan di media massa tergantung pada agenda atau kepentingan mereka. Tapi secara umum ini jelas kaitannya biasanya berkaitan dengan kepentingan publik. Misalnya seperti kemarin kasus pagar laut. Itu biasanya akan ada media-media tertentu menentukan bahwa ini akan jadi agenda setting kita gitu ya. Begitu juga dengan soal gas melon. Ini menjadi agenda setting, artinya misalnya dalam rapat redaksi ditentukan ini agenda setting kita apa saja yang mesti diliput, sisi mana dan sebagainya, itu adalah agenda setting dan itu sah di dalam media. Jadi bukan teori konspirasi, misalnya mereka mau menjatuhkan Pak Jokowi atau menjatuhkan Pak Prabowo gitu ya. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Maxwell Malcolm dan